Sesawi Kur Yesu channel yang renungan harian, inspirasi kehidupan, dan portal Media Mana Kristiani. Damai sejahtera beserta kita. Semoga sahabat-sahabatku yang terkasih di dalam Kristus Waktu Muda dan saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, sungguh selalu beroleh rahmat sukacita, berkat yang melimpah, perlindungan dari Tuhan dan rahmat kesejahteraan sahabatku. Sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, Sobat Keluarga Muda dan saudara-saudaraku semuanya. Pada kesempatan ini, pada hari Rabu ini sahabatku, pada pekan biasa ke-32 ini sahabatku, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dari Injil Yohanes bab 2 ayat 13 sampai dengan 22. Pada hari ini juga, bersama gereja, kita memperingati pesta pemberkatan gereja Basilika Lateran. Mari sahabatku yang terkasih, kita satukan hati dan pikiran kita siapkan hati dan pikiran kita, supaya dengan kesungguhan hikmat sukacita, kita boleh dan mau terima firman Tuhan sahabatku. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes, dimuliakanlah Tuhan. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait Allah dengan semua kambing, domba, dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya. Dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, Sobat Keluarga Muda dan saudara-saudaraku yang terkasih. Pada kesempatan ini bersama Gereja Universal merayakan pesta pemberkatan Gereja Basilika Lateran sahabatku. Basilika ini didirikan oleh Kaisar Konstantinus Agung sahabatku, putra Santa Helena, pada tahun 324 silam. Dalam sejarah gereja sahabatku, Basilika ini merupakan Basilika Agung yang pertama yang sungguh melambangkan kemerdekaan dan perdamaian di dalam gereja. Setelah 3 abad lebih gereja berada dalam hambatan dan penganiayaan oleh kaisar-kaisar Romawi yang kafir sahabatku. Pemberkatannya yang kita peringati pada hari ini merupakan peringatan akan kemerdekaan dan perdamaian sahabatku. Sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, Basilika Lateran merupakan simbol kehadiran Allah yang membawa kemerdekaan dan perdamaian sahabatku. Sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, kalau kita melihat dalam bacaan Yehezkiel sahabatku, di sana menggambarkan bahwa dari bait Allah mengalir sungai yang menyalurkan air kehidupan kepada semua makhluk sahabatku.
Kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup. Bait Allah menjadi sumber kehidupan. Bahkan dengan sangat indah, Paulus menyebut bahwa tubuh kita adalah bait Allah, sahabatku. Kita dapat lihat dalam 1 Korintus 3 ayat 16 sampai dengan 17, sahabatku, dikatakan di sana, "Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah itu adalah kudus, dan bait Allah itu ialah kamu." Sahabatku, dimanapun Anda berada, sungguh berarti ini, tubuh kita ini kudus karena menjadi tempat Allah bersemayam, sahabatku. Maka kita tidak boleh mengotori dan menodainya, sahabatku. Sahabatku, dimanapun Anda berada, tubuh kita yang adalah bait Allah harus menjadi inspirasi bagi sesama untuk menemukan kemerdekaan dan perdamaian di tengah dunia ini, sahabatku. Maka sangat tepatlah tindakan Yesus yang mengusir para pedagang dari bait Allah, sahabatku. Yesus sungguh tidak menghendaki kita mengotori bait Allah dengan kepentingan pribadi yang sungguh cenderung membawa pada kebinasaan, sahabatku. Bait Allah harus mengalirkan kehidupan, berkat. Bait Allah harus menjadi sumber kemerdekaan dan perdamaian untuk umat manusia. Dan siapa, pertanyaannya, bait Allah itu? Dialah Yesus. Sahabatku yang terkasih, Yohanes 2 ayat 21 menyatakan di sana, "Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah adalah tubuhnya sendiri." Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Sahabatku, dimanapun Anda berada, sobat Kula Muda, mari kita tutup renungan singkat ini, kita satukan dengan doa. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, semoga kami semakin bisa menjaga kesucian tubuh kami yang adalah bait-Mu, Tuhan. Pakailah hidup kami ya Tuhan menjadi sarana firman-Mu yang hidup, dan hidup kami semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Biarlah yang terjadi dalam hidup kami ya Tuhan, terjadi seturut kehendak-Mu. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabatku yang terkasih, dimanapun Anda berada, terima kasih banyak sahabatku. Kita sudah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, belajar, berefleksi. Semoga dengan renungan yang singkat ini, dengan firman Tuhan pada kesempatan ini, sungguh menumbuhkan iman kita, memperkuat iman kita, menjadikan kita pribadi-pribadi yang semakin dewasa dan bijaksana. Sebarkan video ini supaya banyak orang semakin terima berkat dan terima rahmat sukacita. Banyak orang dipulihkan, banyak orang disembuhkan, sahabatku. Hidup kita penuh berkat, hidup kita penuh sukacita, hidup kita penuh kesejahteraan, hidup kita penuh perlindungan. Yang gelap diberikan terang, yang buntu diberikan jalan. Sampai jumpa di renungan harian episode selanjutnya. See you later. Bye-bye, berkah dalam, Tuhan memberkati. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa subscribe, like, nyalakan notifikasinya, dan share ya.